Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan kearifan lokal Minangkabau ya. Seperti biasa setiap Kamis pagi spesial program kita di Perempat RRI Padang ini adalah kearifan lokal Minangkabau yang merupakan sebuah ruang untuk menelusuri kembali nilai-nilai kearifan yang ditinggalkan nenek moyang kita orang Minangkabau ya, dan sekaligus mencoba mengkajinya dan pada akhirnya tentu mengapresiasi dan merealisasikan dalam kehidupan kita ya. Dan Dun Sanak Padanga, pagi ini kita masih dalam tema besar kita yaitu kearifan lokal dalam adat nan ampe ya, kearifan lokal dalam adat nan ampe, di mana minggu lalu kita sudah membahas satu di antara 4 adat dasar Minangkabau itu ya, yaitu adat nan sabana adat. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ke bagian adat yang kedua, yaitu adat nan diadatkan, dan ini akan berseri terus sampai adat istiadat dan adat yang teradat ya. Tentunya kita masih bersama Mamak kita, Mamak Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya. Baik, bagi Anda yang barangkali baru bergabung bersama kearifan lokal Minangkabau, sekedar informasi, Mamak Tuanku Mangkudun adalah salah seorang dosen tetap jurusan Islam dan budaya Minangkabau pada UIN Imam Bonjol Padang. Sekaligus beliau juga salah seorang dari orang nan ampe Jini. Orang nan ampe Jini di kampung halaman beliau di Bukit Tinggi ya. Oke. Di Kurai Bukit Tinggi. Baik, Dun Sana Padanga, alhamdulillah Mamak Tuanku sudah hadir di studio bersama kami dan kita akan mulai perbincangan kita tentang adat yang kedua nih ya, dari adat nan ampe ini, yaitu adat nan diadatkan ya. Dan seperti biasa juga pendengar nanti dalam perbincangan kita, tapi lebih kurang setengah jam ke depan lah ya, setelah kami berbincang, Anda bisa bergabung melalui dua line telepon kita 0751 812 414 dan 081166 09240. Acara ini juga bisa Anda tonton di live streaming Perempat RRI Padang ya. Baik, kita langsung saja ke Mak Tuanku Mangkudun yang sudah hadir di studio bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Padanga, RRI Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya. Baik, sehat walafiat ya, Mak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apalagi kalau udah mau bercerita masalah kearifan lokal ini, Mak ya. Iya, kita diapit 2 tahun baru ini, tahun baru Masehi dan tahun barunya saudara kita Tionghoa, Imlek. Imlek ya. Seperti yang kita kabarkan tadi, Mak ya. Iya. Oke, jadi jauh hari kita udah ingin mengucapkan ya, Mak ya, selamat tahun baru Imlek ya, Mak ya. Iya, selamat merayakan dan ya kita semuanya ingin segala sesuatu yang baru, yang hangat. Iya, benar sekali. Baik, Mak Tuanku, kita lanjut perbincangan kita hari ini memasuki adat yang kedua ya. Adat nan diadatkan. Adat yang kedua dari dari 4 adat ya. Adat nan ampe. Adat nan ampe begitu ya. Baik. Baik, Mak, sebelum kita lanjut seperti biasa mungkin ada baiknya mohon review sedikit, Pak. Baik, terima kasih Bung Adit. Iya, dasar utama filosofi kehidupan bermasyarakat berbudaya Minangkabau itu dirangkum dalam filosofi adat nan ampe. Nah, yang 4 itu diberi nama atau bab. Yang pertama adat nan sabana adat, kemudian adat nan diadatkan, kemudian adat istiadat dan adat nan teradat. Ada yang menyebutnya hanya bagian di belakangnya saja. Yang pertama itu nan sabana adat, yang kedua nan diadatkan, yang ketiga istiadat, yang keempat teradat. Nah, kita sudah bahas yang pertama nan sabana adat minggu lalu. Itu adalah rambu-rambu tentang
perilaku hidup manusia yang bersifat universal, berlaku di seluruh dunia, dan itu dikenal oleh semua manusia yang lahir normal. Maka orang Minangkabau, nenek moyang orang Minangkabau merumuskannya dalam sebuah tatanan yang disebut nan sabana adat, yang sebenar-benarnya adat. Sumbernya adalah dua potensi manusia yang dikatakan atau dinamakan dengan raso jopareso. Raso jopareso itu adalah hati nurani dan pikiran. Nah, itu sumbernya dan alat ukurnya. Indikatornya nanti mungkin jo patut, apakah mungkin ini dilakukan, apakah ini patut dilakukan. Nah, jabaran tentang perilaku yang ditata, yang diatur itu setidaknya ada 10, 2 kali 5 hal-hal yang perlu dirasakan dan dipikirkan setiap akan bertindak. Kita sudah bahas minggu lalu, mulai dari sopan dan santun. Kalau dia masih sopan kepada sesama manusia dan santun kepada yang lemah, maka dia beradab. Kalau dia sudah melupakan sopan kepada yang sesama manusia dan tidak lagi santun kepada yang lemah, yang kecil, maka dia dikatakan tidak beradab. Dan seterusnya, ada sopan santun, ada hino malu, ada baso basi, ada ereng gendeng, ada tarati sitinah. Kalau itu lepas dari perilaku seseorang, maka dia dikatakan kiamat sebagai manusia. Kiamat sebagai manusia dikatakan di Minangkabau ndak baradai. Nah, orang yang tidak baradai atau sudah lepas kemanusiaannya itu, dia boleh berlaku semena-mena layaknya orang dengan gangguan jiwa. Dia tidak dituntut lagi sopan santun, dia tidak dituntut lagi tentang malu dan kata-kata yang tarati dan bersitinah. Tidak perlu dia berbahasa basi, dia boleh makan di tong sampah. Kenapa? Karena dia sudah kiamat pada dirinya. Nah, itu dituturkan dalam sebuah talibun yang menjadi landasan katuh pusako dari adat Nanampe. Dua yang pertama dikatakan anak si cerek di dalam padi, babuah batangkai-tangkai, masaklah buah kaduonyo. Bakabe arek tabuhu mati, indak seorang ingin mengungkai entah kok kiamat nalah tibo. Jadi kalau sudah terbuka atau terlepas dari seseorang 10 perilaku tadi, dia sudah kiamat pada dirinya, atau kiamat sungguhan ketika orang tidak lagi bisa mengendalikan dirinya di kiamat besar nanti. Jadi yang pertama, sabana ada itu kalau tidak dipakai dia kiamat pada dirinya sebagai manusia. Nah, yang kedua masih dalam rangkaian adat nan bakabe are babu mati, itu adat nan diadatkan. Nah, ini khusus untuk orang Minangkabau. Kalau dia tidak memakai ini, maka dia lepas ke Minangkabauannya, kiamat ke Minangkabauannya. Bukan orang Minang dia lagi. Jadi dalam tanda petik ini wajib bagi orang Minangkabau. Nah, ini yang mudah-mudahan kita akan uraikan hari ini tentang adat nan diadatkan. Apa adat nan diadatkan itu? Itu terangkum dalam Undang Nan Ampe. Nah, mudah-mudahan nanti ada waktu yang lebih dalam untuk mendalami masing-masing Undang Nan Ampe. Tapi hari ini kita akan bahas selintas Undang Nan Ampe. Yang pertama Undang Nan Ampe itu Undang Luhak Jorantau. Dalam tatanan adat Minangkabau, luhak diberi kekuasaan kepada penghulu. Luhak penghulu, rantau barajo. Kekuasaan rajo diberikan untuk wilayah rantau. Nah, kemudian sebagai penghulu dia dilanjutkan dengan aturan, kalau dalam undang-undang ada peraturan pelaksanaannya. Bagaimana seorang penghulu? Nanti ada tatanan perilaku seorang penghulu. Perintahnya dalam petatah petitih. Saya ingin menyimpang sedikit membedakan antara pepatah dengan petatah petitih. Pepatah adalah ungkapan singkat untuk mematahkan kata-kata orang. Tapi petatah petitih adalah aturan adat yang ditatahkan dalam kata pusako untuk dititi, untuk dijalani. Jadi petatah petitih adalah
kato pusako untuk aturan adat. Kalau pepatah itu untuk mematahkan kata-kata orang dalam persilatan. Nah, dalam silat duduk istilahnya. Kemarin RI sudah membahas tentang sile dengan Makari. Nah, kembali kepada tatanan adat Nanampe tadi. Dalam adat yang diadatkan ada undang Nanampe, undang Luhak Jorantau. Luhak Jorantau, undangnya Luhak Bapangulu Rantau Barajo. Tagak Pangulu sepakat kaum, tagak Rajo sepakat alam. Nah, penghulu itu nanti sakonyo jawe bajawe. Kalau Rajo itu Rajo putih sundui basundui, ya ada aturannya. Ya masing-masing ada pewarisannya. Kalau dalam kepenghuluan ada aturan pewarisan, dalam Rajo ada aturan kepewarisannya. Itu dalam tambo masing-masing. Nah, kita lanjut dulu. Undang yang pertama Luhak Jorantau, yang kedua undang Nagari. Undang kedua ini tentang syarat berdirinya Nagari di Minangkabau. Nagari adalah limbago utama untuk lahirnya adat. Adat itu lahir dari Nagari. Nah, Nagari itu harus memenuhi syarat. Syarat pertama itu punya minimal 4 suku. Maka dikatakan Nagari baka ampe suku. Dia punya 4 suku, barulah Nagari itu sah untuk mendirikan adatnya. Nah, apa aturan tentang suku? Nanti ada lagi peraturan pelaksanaannya. Kaum Legiah Wapangulu, rumah gadang Legiah Batungkanai. Nah, dalam suku itu ada kemenakan, ada mama barajo, kemenakan barajo ke mama barajo ke Panggulu, Panggulu barajo ke pakai barajo kanan bana. Itu aturan Bapanghulu. Nah, seterusnya dalam undang tentang Nagari itu dijelaskan bahwa Minangkabau itu berlandaskan musyawarah dan menggunakan Islam sebagai landasannya. Di mana itu? Dalam undang Nagari. Tadi yang pertama Nagari Bampe suku, yang kedua Babalai Bamusaji. Nah, artinya apa? Minangkabau itu punya balai permusyawaratan, tempat bermusyawarah, kemudian punya masjid sebagai identitas masyarakat yang Islam. Nah, ini yang kemudian melahirkan petatah petitih yang berbunyi syarak mengato adat memakai. Nah, inilah dasar adat Minangkabau itu adat Islam. Jadi seluruh aturan Islam itu diberi adatnya. Akan salat pakai kain sarung, pakai peci, itu bukan aturan Islam, itu aturan adat Minangkabau. Bikin masjid, kalau dalam aturan Islam itu masjid itu cukup punya mihrab dan ada lapangan untuk sekian saf. Masjid di Minangkabau pakai gonjong, pakai segala macam, pakai mihrab. Nah, ini mengadatkan Islam itu dalam undang Nagari. Jadi dalam undang Nagari dikatakan Babalai Musaji, orang Minang itu bermusyawarah dan menggunakan Islam sebagai landasan perilaku adatnya. Nah, masih ada 8 undang isi Nagari yang bisa kita bahas nanti suatu saat. Antara lain misalnya Balabuah Batapian. Apa itu Labuah? Apa itu Tapian? Labuah itu tempat kegiatan ekonomi sosial. Tapian itu tempat kegiatan orang muda. Kemudian Begalanggang Bapa Medanan, tempat perhelatan Nagari. Bapandam Bapa Kuburan, Basasuk Bajarami. Nah, ada 8 aturan untuk sahnya sebuah Nagari. Nah, itu undang yang kedua. Undang yang pertama tentang Luhak dan Rantau, undang kedua tentang Nagari, kemudian undang ketiga tentang isi Nagari. Nah, undang isi Nagari yang mudah-mudahan bisa kita bahas satu saat nanti. Apa saja isi Nagari itu? Isi Nagari itu tadi sudah dibahas, disebutkan selintas oleh Bung Adit. Saya ini salah seorang anggota orang Ampek Jinih. Ya, orang Ampek Jinih itu adalah para penghulu dan perangkatnya. Apa itu orang Ampek Jinih? Penghulu, Manti, Malin, Dubalang. Itu orang Ampek Jinih. Kemudian ada orang Jinih dan Ampek. Orang Jinih dan Ampek itu perangkat-perangkat yang
mengembangkan adat dari kegiatan agama. Lahirlah di sana para ahli agama. Siapa dia? Khatib, Bilal, Maulana, Qadi. Nanti ada jabatan tambahannya, Faqih. Itu jadi gelar kemudian. Jadi gelar adat atau jabatan dalam kegiatan orang Ampek Jinih, orang Jinih dalam Ampek di masjid. Ada pakiyahnya, ada bilanya, ada katiknya, ada malinnya. Malin itu dari muallim ya. Nah, ini isi nagari. Isi nagari itu apa? Tersebutlah orang Ampek Jinih, orang nan Bajinih. Masuklah orang Bajinih itu orang tua, masuk di situ bundo kanduang, masuk di situ orang mudo, pari paga nagari. Nah, lengkap orang nan Bajinih. Ada jurang Jinih dan Ampek, ada orang Ampek Jinih, ada orang Bajinih. Itu undang isi nagari. Mudah-mudahan bisa kita bahas satu-satu saat nanti. Dan masing-masingnya ada aturan turunannya. Bagaimana mengatur orang muda, bagaimana mengatur bundo kanduang, ada undangnya sendiri, ada aturannya. Kemudian bagaimana mengatur sumando, mengelompokkan, mengkategorisasi sumando. Lahirlah tentang sumando yang sekian jenis, bundo kanduang yang sekian jenis, orang mudo dan sekian jenis. Mana yang akan dipakai? Sumando mana yang akan dipakai dari sekian jenis sumando? Nah, itu dalam undang isi nagari. Jadi sudah 3, ada undang luhak jurantau, ada undang nagari dan undang isi nagari. Undang isi nagari juga kadang-kadang disebut undang dalam nagari. Itu tentang perangkat-perangkat sosial budaya dalam masyarakat adat Minangkabau. Itu dikatakan juga limbago adat. Nah, limbago adat itu adalah mereka-mereka yang dicantumkan dalam undang nagari dan undang isi nagari. Kalau undang luhak dorantau hanya mencantumkan Pangulu dan Rajo. Dia adalah 2 lembaga adat pertama yang melahirkan Minangkabau. Adanya Pangulu, adanya Rajo melahirkan kerajaan dan luhak di Minangkabau. Itu limbago pertama. Limbago berikutnya lahir dalam undang-undang dalam negari dan undang-undang negari dan undang-undang dalam negari atau isi negari. Nah, yang keempat undang itu undang tentang hukum perdata dan pidana yang dikatakan sebagai undang 20 yang terdiri dari undang dan salapan dan undang dan 2 baleh 2 kali 6. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita bahas satu saat nanti. Ini seluruh aturan ini adalah aturan bagi seorang Minangkabau yang harus dijalaninya dan dipatuhi. Ketika dia melanggar salah satunya, maka lepaslah ke Minangkabauannya. Misalnya, ketika dia tidak lagi menggunakan sukunya, maka dia keluar dari orang Minangkabau. Oh, kalau begitu, ketika saya laki-laki menikah dengan orang luar Minangkabau, anak saya tidak bersuku. Harus diberi suku anak itu. Namanya dilakokkan ke bakonya atau ke dunsana yang ada di Minangkabau. Ketika dia tidak bersuku, dia lepas dari orang Minangkabau. Nah, dan seterusnya. Ketika dia tidak mengakui mamaknya, kemenakan ndak lebarajo ke mamak ndak barajo ke Pangulu ndak barajo ke mupakai ndak lai untuk nan bana, mereka itu sudah melanggar undang tentang adat. Adat yang diadatkan dilanggarnya, maka dia kiamat pada dirinya, kiamat sebagai orang Minangkabau. Atau kata lain, dia tidak sah lagi sebagai orang Minangkabau. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang agak menyimpang, kalau mama menikahi kemenakan sesuku batu mak tuanku, nah itu namanya melanggar undang seorang Pangulu ketika mengawini kemenakan kaum. Dia dibuang dari negari dan dibuang sebagai orang Minangkabau. Dia tidak sah lagi ada di negari. Hukumannya bukan hukuman fisik, hukuman sosial. Dia tidak disapa, tidak dikenali, tidak diakui sebagai orang Minang. Taman di Pancuran Gadang istilahnya. Taman disi Pincuran Gadiang. Ternikahi saudara sesuku
Hukumannya apa? Bukan hukuman fisik, hukuman sosial, dia tidak diakui sebagai orang Minang, dibuang dari nagari. Nah inilah dua adat yang menyebabkan orang itu akan diakui sebagai manusia, diakui sebagai orang Minangkabau, dan diikat dengan ikatan bakabe are babua mati, adat dan babua mati yang dua ini. Dan sabana adat itu berlaku universal, dan diadatkan itu yang disepakati sebagai adat Minangkabau dalam Undang Nanampe tadi, Undang Luhak Jurantau, Undang Nagari, Undang Isi Nagari, dan Undang 20. Masing-masing undang itu jabarannya akan sangat banyak, tapi isinya adalah seluruh kehidupan budaya adat Minangkabau. Begitu sementara Bung Adit. Baik, Mak. Aduh, saya jadi apa ya, terkesima mendengar uraian ini begitu rapinya gitu ya, dan begitu terangkum semuanya. Baru dua dari fondasi dasar adat Minangkabau ya, Mak ya. Betul, dari betul. Jadi ada pernyataan sederhana ketika seseorang dikatakan tidak tahu Jona Nampe, yang dimaksud adalah tidak memahami adat Nanampe. Adat Nanampe itu di dalamnya ada undang Nanampe dalam undang adat dan diadatkan. Baik. Itu harus diketahui oleh orang Minang. Mak, sepertinya kalau saya perhatikan, Mak, ini jangankan poin, bahkan dari kata per kata saja, ini saya rasa ini butuh penggalian, Mak ya. Betul. Ya jangankan untuk yang generasi yang hadir sudah sekian jauh Minangkabau berjalan itu ya, Mak ya. Untuk dari saya ke atas mungkin masih perlu nih, Mak, kita kata per kata harus diulang-ulang. Tinggal apa, Mak ya? Kita maraton ya, Mak ya. Insyaallah. Okay. Ini, Mak, dari kata saja nih, Mak ya. Adat nan sabana adat tadi ya. Pertama, adat nan diadatkan. Nah, dari dua kata ini saja sudah ada sebuah pertanyaan besar, Mak. Kenapa dikatakan ini adat nan sabana adat? Ini Mak ya, nan sabana tidak ada nih apanya. Yang sebenar-benarnya. Dan kenapa yang kedua dikatakan diadatkan? Nah, ini muncul perbedaan perlakuannya nih karena apa? Dan kenapa harus berbeda perlakuannya? Nah, ini, Mak. Kita bilang perlakuan itu pertama betul-betul tidak ada keikutsertaan kita nih nan sabana adat. Nah, sudah ada begitu barangkali, Mak ya, pemahaman kita. Betul. Ini yang diadatkan, berarti kan ada sebuah kesepakatan. Ada peran manusia. Peran nenek moyang di sini memandang ini perlu dan sebagai penting sebagai identitas. Nah, dari dua ini saja, Mak. Mungkin sekilas karena ada yang sebenarnya adat sudah kita kaji, tapi perbedaannya kenapa ini dikatakan nan sabana adat ya, menerima begitu adanya, ini nan diadatkan, gimana, Mak? Jadi begini, ketika nan sabana adat itu sudah disadari oleh nenek moyang, dia adalah fitrah manusia untuk berperilaku baik, bertindak baik, bersikap baik. Kemudian dalam kehidupan bersama orang Minangkabau ada pikiran lah ya, gagasan kita harus punya identitas. Punya sesuatu yang menjelaskan ini kita, ini identitas kita, ini bentuk masyarakat kita. Ya, kalau kita merujuk kepada tuturan Tambo, penggali pertama dari adat Minangkabau itu adalah para leluhur kita di Nagari Tuo Pariangan. Nagari Tuo Pariangan Padang Panjang itu bukan kota Padang Panjang ya. Itu ada nagari di kaki Gunung Marapi sebelah selatan. Itu Pariangan Padang Panjang itu sepasang nagari bersebelahan. Nah, di sanalah para nenek moyang orang Minangkabau itu melahirkan gagasan-gagasan tentang adat nan ampe itu. Tidak selesai sekali jadi ya, memang berjalan berganti tahun, berganti abad sampai menemukan formatnya dalam undang nan ampe tadi. Berarti apa juga ya? Bukan satu kali perundingan duduk, bukan gitu ya, Mak ya? Tidak sekali jadi. Jadi kalau kita mengaji asal usul Tambo, ada landasan yang kemudian diganti. Misalnya adat pertama itu
adat Basandia Lua, adat Basandia Lua Jepatui. Nah, kemudian ketika Islam diterima sebagai bentuk yang sangat baik untuk Minangkabau, adat itu disandikan kepada Islam, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Nah, itu yang diadatkan. Jadi, dan diadatkan pertama itu adat Basandia Lua, adat Basandia Lua Jepatui. Itu alur dan patut itu sudah ada dalam pikiran orang Minangkabau tentang kebaikan universal. Kembali kepada pembicaraan kita yang pertama bahwa indikator dari adat dan sabana adat itu adalah Alua Jepatui. Ini patut tidak dilakukan. Ketika alurnya sudah benar dan patut dilaksanakan, nah ini kita lanjutkan. Kemudian datang aturan yang lebih paripurna dalam pandangan orang Minangkabau. Islam dipakailah Islam sebagai landasan itu. Lalu Islamlah yang dijadikan landasan adat Minangkabau. Seluruh kegiatan itu mulai dari musyawarah sampai kehidupan berkeluarga dipakai adat Islam sebagai dasarnya. Nah, diadatkan artinya apa yang ada itu harus dilaksanakan atau diajarkan kepada penerima adat, pemakai adat, kepada masyarakat. Beda dengan yang pertama tadi, itu fitrah manusia, dia akan bisa belajar sendiri tentang tata tertib dengan melihat orang di sekitarnya. Tapi kalau dan diadatkan itu harus diajarkan. Maka harusnya memang pelajaran adat itu selalu ada dalam keluarga, dalam masyarakat, di kaum atau di kampung, di nagari. Kenapa? Karena perintahnya diadatkan itu diajarkan. Tidak mungkin dia akan bisa sendiri. Ya, begitu Bang Adit. Baik. Berarti kenapa diadatkan? Karena nenek moyang memandang hal-hal yang berada dalam lingkup adat yang diadatkan inilah identitas Minangkabau. Identitas yang membedakan orang Minang dengan suku-suku lainnya gitu. Betul. Ya Mak ya. Ya, ada yang belum saya sebut tadi. Minangkabau itu mempunyai dua identitas yang tidak dipakai sekaligus oleh bangsa lain. Minangkabau dikatakan basuku ka mama, banasab ka bapak. Mungkin selama ini orang mengatakan basuku ka ibu, tidak. Bersuku itu ke mama, bernasab ke bapak. Kenapa? Yang kita warisi sako dan pusako itu dari mama. Yang kita warisi nasab itu dari bapak. Dan adat tidak pernah melintasi atau melanggar kesepakatan itu. Ketika anak lahir, namanya diberikan oleh bapak. Ketika anak itu dibesarkan jadi raja sehari, maka gelarnya diberikan oleh mama. Ketika akan menikah, yang menikahkan anak itu adalah si bapak. Tidak boleh mama mengambil alih itu. Tapi yang beri gelar kepada seorang kemenakan itu si mama. Si bapak tidak boleh mengambil alih itu. Nah, ini kesepakatan cancang dan duo sagaragai istilahnya. Adat dan syarak itu dalam pantunnya sangat terkenal itu. Adat dan syarak di Minangkabau serpawau aja tapi yang sanda menyanda keduanya. Artinya saling memperkuat. Di Minangkabau itu Islam dan adat itu saling memperkuat. Begitu Bang Adit. Baik Mak, aduh menarik sekali Mak ya. Jadi kenapa diundangkan ya seperti tadi, karena ini memang dipandang identitas inilah identitas Minangkabau kita ya, sebagai orang Minangkabau. Sebagai orang Minangkabau. Baik. Baik Mak, dan ya wajar Mak mengklaim ya kalau ketika adat dan diadatkan ini sudah tidak terpakai maka dia lepas. Kiamat ke Minangkabauannya gitu. Kiamat ke Minangkabauannya. Bisa kita ulang sedikit saja indikatornya. Nagari bampe suku. Orang Minangkabau itu harus punya suku, harus punya nagari. Iya. Kalau Bung Adit jalan-jalan ke luar Minangkabau, yang ditanya pertama itu dua hal itu. Di mana kampung? Iya. Apa suku? Benar. Itu identitas pertama. Kalau sudah terjawab kampung dan suku, dia akan langsung bersaudara, bedunsana. Kemudian datanglah tuntutan kedua, babalai memusaji, bermusyawarah dan berislam.
Kalau identitas itu lepas, dia lepas identitas Minangkabaunya, kiamat dia sebagai orang Minangkabau. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Baik, Don Sanak Paranga, setengah jam sudah berlalu perbincangan kami dengan Mak Tuanku. Seperti janji saya tadi, kalau ada di antara Don Sanak yang ingin menggali lebih jauh tentang adat dan diadatkan ini, ya, kita buka kesempatan di dua line telepon kita, 0751812414 ya, ataupun di 0811660924 ya. Silakan mau menanggapikah atau juga mempertanyakan ya. Baik, sembari menantikan telepon-telepon Don Sanak bagi yang ingin bertanya, kami lanjutkan terus perbincangan kita dalam adat dan diadatkan ini ya. Dikatakan adat dan diadatkan ini adalah khusus untuk orang Minangkabau begitu ya. Iya. Ya, artinya kita tidak bisa memperlakukannya untuk orang non Minangkabau gitu. Betul. Pak ya. Iya. Kalau yang pertama itu berlaku universal untuk seluruh manusia. Ya. Kalau yang kedua ini berlaku hanya untuk orang Minangkabau. Walaupun orang non Minang itu tinggal di Minangkabau, kita tidak bisa melakukan adat ini untuk mereka. Kita tidak bisa memaksakan mereka. Baik, menarik sekali. 812414 sudah bergabung tadi. Iya, kita coba terima. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, terputus ya. Oke, baiklah, tersambung tadi. Baik, yang lain masih saya buka kesempatan di 0751812414 atau di 0811660924. Baik, Mak, kita lanjut, Mak ya. Nah, ini Mak, masih lagi dengan satu tanda tanya karena yang memang saya melihat nenek moyang kita pintar sekali, Mak, memancing kita untuk berpikir. Nah, ini mau bilang tadi kan bahwa adat dan diadatkan itu khusus orang Minang ya, dan terangkum dalam Undang dan Ampe gitu ya, Mak ya. Pertama Undang 2 Jorantau. Nah, ini Mak, dari istilah luak dan rantau saja ini sudah jadi tanda tanya. Kenapa harus dibedakan gitu loh? Kan dia orang Minang juga. Iya. Dan apakah tidak akan terjadi sesuatu apa istilahnya ya, disparitas atau apa ya, perbedaan nantinya, rasa berbeda gitu loh, Mak, ketika ini tidak didudukkan dengan baik. Apa itu dua perantau? Jangan-jangan nanti orang rantau menganggap kami bukan orang Minangkabau karena Minangkabau itu awalnya luak gitu ya, Mak ya. Nah, ini bukan semacam apa enggak, tapi ini kan hanya untuk mendudukkan supaya kita jelas duduk tegaknya seperti apa gitu, Mak. Kenapa ada dua, ada rantau gitu, Mak? Jadi begini, Minangkabau itu adalah perkembangan masyarakat yang berjalan berabad-abad, mungkin berpuluh abad. Saya pernah katakan, ada penelitian yang mengatakan Minangkabau itu sudah ada 4.100 tahun yang lalu di puncak-puncak Bukit Barisan. Ya. Di Mae itu sudah ada penemuan artefak yang berusia 4.100 tahun. Nah, di sana sudah ada masyarakat. Masyarakat awal Minangkabau itu adalah masyarakat egaliter atau masyarakat yang kalau kita pakai istilah yang modernnya itu kelarasan bodi caniago, kelarasan yang duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Mereka punya pemimpin-pemimpin yang dinamakan penghulu, pangulu, pangkahulu yang memegang hulu ya. Nah, itu berkembang dalam ratusan mungkin sampai ribuan tahun. Masyarakat egaliter, masyarakat yang tumbuh dalam nagari-nagari, mulai tarata, dusun, koto, dan nagari. Nah, itu perkembangan awal itu memang di dataran tinggi. Dataran tinggi itulah yang dinamakan luha. Dataran tinggi yang dikatakan luha itu, luha Tanah Data, luha Agam, luha 50 itu sebenarnya bukan 3 kabupaten yang ada sekarang. Itu sampai ke Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, sampai kepada Pasaman Timur, Pasaman Barat, seluruhnya. Oh, jadi Pasaman itu masuk dua juga ya, Mbak ya? Luar Agam itu, Luar Agam. Jadi kalau kita baca di Tambo akan terlihat wilayahnya itu dari Sikilang Ayabangi sampai Tarata Ayah Hitam itu
dari ujung Natal Air Bangis sampai ke Kuantan Singingi. Nah itu wilayah Luhak. Ya. Nah kemudian rantau itu apa? Ketika Luhak ini sudah penuh oleh masyarakat, dikembangkanlah wilayah ke wilayah baru. Wilayah itu namanya rantau. Kemudian sebagian masyarakat menurun ke pesisir. Rantau dan pesisir itu wilayah yang penghulunya belum lengkap. Kemudian masyarakat mendapat pencerahan untuk melahirkan kepemimpinan baru yang dinamakan rajo, rajo alam, rajo adat, rajo ibadat. Nah itu pada periode perkembangan rajo. Nah kesepakatan karena di Luhak itu sudah ada pemimpin-pemimpin yang namanya penghulu, okelah para raja mengelola masyarakat kita di rantau yang belum berpenghulu pada masa itu. Lahirlah namanya wilayah-wilayah saudara dari Minangkabau, dikatakan Sapiah Balahan. Sapiah Balahan itu saudara perempuan dan anak-anaknya, Kuduang Karatan saudara-saudara laki-laki dan anak-anaknya, kemudian Timbang Pacahan saudara-saudara sepupu, dan Kapak Radai. Nah itulah yang dikembangkan dari kekuasaan raja-raja yang berkembang kemudian. Nah kerajaan di Minangkabau itu kan cukup banyak, tidak satu dua. Mereka tidak punya batas wilayah dan tidak punya pasukan atau tentara untuk berperang. Bagaimana mereka menjaga hubungan satu sama lain? Itu dengan hubungan yang tadi itu. Oh yang di sana itu saudara seibu, Sapiah Balahan. Itu saudara hubungan bapak, itu Kuduang Karatan. Itu hubungan famili jauh, namanya Kapak Radai, Timbang Pacahan. Nah itu yang dijalin dalam berbagai nagari, baik nagari itu berpenghulu atau nagari itu barajo. Jadi kalau dikatakan apakah rajo itu hanya ada di rantau, di nagari di Luhak pun ada yang punya rajo. Nah apakah di rantau itu tidak ada penghulu? Ada penghulu. Di rantau itu banyak penghulu juga. Jadi ketika masyarakat sepakat punya raja, mereka mendirikan raja. Tagak rajo sepakat alam. Jadi sebuah negari bisa punya rajo, bisa punya penghulu, baik dia di Luhak maupun di rantau. Nah pada dasarnya penghulu memang lebih dulu berkembang di Luhak. Penghulu itu karena mereka memimpin hanya kaum. Kalau rajo memimpin suatu wilayah. Nah, itu perbedaannya. Kenapa? Ada penghulu, ada rajo. Rajo itu memimpin wilayah teritorial, tapi tidak memiliki wilayah teritorial. Kalau penghulu memiliki harta, tapi tidak memiliki wilayah teritorial, memimpin kaum. Nah, kalau raja kan memimpin beberapa kaum. Begitu Bung Adit. Iya. Menarik sekali Pak ya. Jadi sempat tadi dikatakan memang penghulu itu lebih dulu dari rajo munculnya begitu ya. Karena memang berdasarkan faktanya Luak itu lebih dulu ya Pak ya. Iya. Luak Nantigo itu. Nah, saya tidak ingin mengkaji sejarah Luak ini Pak ya, tapi karena tadi dikatakan dari awal sudah dari Aibangi, dari Sikilang Aibangi sampai sampai Durian di Takuk Rajo itu wilayah. Nah, artinya Luhak, mungkin di waktu lain kan kita bahas tentang Luak ini. Apakah ketiga Luak itu sekali muncul bersamaan, ataukah kan ada Luak Nantuo dulu, ada Luak Nan Tangah, dulu Nabunsu. Apakah dia berurutan? Nah, tapi itu itu bisa kita telusuri nanti suatu saat ketika kita membahas Tambo Alam Minangkabau. Nah, Tambo Alam Minangkabau itu terlihat perkembangan Luhak itu dengan kesepakatan ketika nenek moyang sampai di Pariang Padang Panjang itu kemana kita akan menyebar ini. Lalu dibentuklah rombongan-rombongan untuk berjalan. Iya, berarti tidak bersamaan munculnya, Pak ya? Tidak bersamaan. Bahkan masing-masing nagari itu tumbuhnya berbeda-beda waktu, berbeda-beda masa.
Ya, masing-masing nagari punya tambonya sendiri, asal usul nenek moyang mereka. Nah, kapan nenek moyang mereka turun dari Pariangan, kapan mereka sampai di nagari itu ada. Masing-masing nagari punya tambonya sendiri-sendiri. Dan di Tiga Luhak itu nagari itu tidak serentak lahir. Tidak serentak juga lahir nagari ya? Tidak serentak juga lahir. Jadi tadi kan dikatakan bahwa nagari itu tumbuh tidak sekaligus, karena kelahiran nagari itu bertahap, Bung Adit. Pertama ketika membuka lahan dinamakan itu tarata. Tarata itu hanya isinya 1-2 keluarga dengan seorang mama dengan seorang saudara perempuan dan 2-3 orang kemenakannya. Nah, itu tarata namanya. Tarata itu belum punya prasarana, baru lahan pertanian. Kemudian tarata menjadi dusun ketika ada 2-3 kaum di sana. Dusun itu mereka mempunyai sarana sederhana seperti labuah atau jalan atau tempat bertemu. Nah, kemudian berkembang menjadi koto. Kalau sudah koto dia sudah punya pasar. Sudah ada orang transaksi ekonomi di sana. Nah, ketika sudah terbentuk pasar, masyarakat itu akan berusaha meningkatkan menjadi negeri yang beradat. Nah, mereka lengkapilah sesuai aturan bersama itu, nagari itu harus punya minimal 4 suku. Kalau sukunya baru 3, mereka akan menambah suku baru dengan mengundang suku dari tempat lain atau membelah sukunya menjadi 2. Koto di Ilia, Koto di Mudia. Jadilah dia jadi 2 suku, tambah 2 suku yang lain. Maka mereka sah menjadi satu nagari. Dengan tambahan perangkat yang tadi, mereka dirikan balai untuk musyawarah, mereka dirikan masjid untuk tempat ibadah. Begitu, Bung Adit. Baik, Mak, ini bakal menarik sekali besok ini persoalan pemekaran kewilayahan Minangkabau ya, Mak ya. Betul. Okay. Nah, itu kita kaji tambu alam pada alam nanti ya. Oke, sekarang kita masih di adat dan diadatkan. Silakan. Tadi saya lihat ada yang bergabung di line telepon ya, tapi karena gantung penjelasan Pak Tuanku sengaja belum saya terima. Sekarang saya buka kembali kesempatan, silakan. Iya. Ini dia di 0811 66 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya dari suaranya Pak Rizal Koto. Iya. Silakan Pak Rizal. Oke, boleh. Ya. Di kunjungan serau mama ya biasa. Iya. Untuk ada proses kete. Nyo asal lai rajin udah kek mama ilmu turun. Iya. Kalau dulu cari warna mama. Oi, kalau dulu justru lu pada datang mama. Iya. Tanya kami dulu lihat dong mama anda. Iya. Betul Pak Rizal. Kemenakan tuh pisau tajam, mama balik yang tabang. Kalau enggak dipakai pisau itu majangnya. Iya. Aku sebenarnya ke mama kalau pernah sama dia. Anak beliau ke kawan aku. Oh iya. Kalau nggak salah tuh. Iya. Jadilah Pak Rizal, lanjutlah antara mamanya keponakan. Anak mama itu kawanmu namanya Gina Hepena Elmizat. Iya. Iya nama. Itu kawan aku. Kirim salamnya kena pisang. Ada pisang tuh. Iya. Dari aku. Oke, Mas. Oke. Silakan Pak Rizal. Pertanyaan. Iya. Adat dengan diadatkan, Mas. Iya. Jadi adat mengadatkan itu suatu kasus sebuah mama. Iya. Minang itu kan ajaran Islam. Betul. Jadi kalau ada orang yang tertangkuk itu Mas, apa kok rusak ke Minangkabuannya tuh? Itu pertama. Iya. Dan kedua, Mas, ada lo kenapa kaum adat kan? Atau orang tak mengetahui tentang adat tu memang orang adat mengatakan adat dan sabana adat tu dan adat teradat yang termasuk babu mati itu. Bahan kedudukan dengan. Iya. Itu ya Mak. Jadi ada dua tu je lah Mak. Itu mungkin tak para alat semua. Terima kasih Mak.
Terima kasih jawabannya. Pak Rijal. Terima kasih Bang Adit atas kesempatannya. Iya Pak Rijal, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama orang datang kok ya. Nah kedua persoalan adat nan sabana adat jo adat nan teradat nan babu mati gitu ya Mbak ya. Betul. Oke. Baik, tadi ada yang ingin bergabung juga. Kita gabung aja Mbak ya. Silakan. Oke. Di 812414 sekarang. Halo, assalamualaikum. Selamat ya. Hai Fitro ya. Langsung Fitro, waktu kita sudah tinggal 10 menit. Ya kita langsung terpoin aja. Halo. Halo, Iya, silakan Fitro. Assalamualaikum Bangku. Waalaikumsalam. Kan hak kapau. Hmm. Kalau kapau tu bayar biaya. Kapau tu mak Bangku. Gimana saja dia tu. Bahasa melakukan di Pekanbaru, Jambi ya. Masa dengan Baik. termasuk wilayah Kapau jadi bahasa Bangku tersebar di Magimai. Oke. Masih mau ya coba Bangku. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 telepon, kita tahan dulu teleponnya karena mau kita tinggal 10 menit ya. Silakan, Mak. Iya, yang pertama pertanyaan Pak Rijal itu ketika terjadi sumbang salah dalam nagari. Nah, apakah mereka masih beradat? Ya. Nah, itu pertanyaannya. Sebenarnya ada hukum adatnya itu, Pak Rijal. Ketika kita metong sumbang 2 baleh, ketika sumbangnya sudah dilanggar, dia sudah salah secara adat. Salah itu dihukum, ada hukumannya. Bahkan dalam agama sudah dikatakan tidak ada nikah orang yang sudah, apalagi sudah hamil. Anaknya itu anak ibunya sendiri. Ya. Kemudian yang dilakukan ini apa? Ini ad-darurah namanya, keadaan darurat untuk menyelamatkan masyarakat yang lebih luas supaya 2 orang yang nyata sudah bersalah itu tidak menjadi hal yang merusak dalam pandangan masyarakat, maka diselamatkanlah keluarga di sekitarnya, bukan menyelamatkan 2 orang itu. 2 orang ini harus dimasukkan dalam sebuah batasan agar dia tidak merusak yang lain. Dinikahkan di sana itu nikah secara adat sebenarnya, bukan nikah secara agama itu. Untuk menyelamatkan keluarga 2 belah pihak. Karena agama tidak menerima nikah orang yang sudah hamil. Nah, kalau kedapatan itu kan dia ditangkap hansip kalau istilah sekarang ya. Itu kan sudah melanggar sumbang salah tamanisi pencuran gadiang kalau penghulu itu. Kalau penghulu itu langsung copot otomatis copot gelar adatnya dan sahnya sebagai penghulu hilang. Nah, kalau laki-laki yang belum bergelar, dia sebenarnya tidak berhak mendapat gelar itu. Berat sebenarnya aturan adat tentang itu. Nah, tapi kita juga bisa menerimalah kesepakatan para orang Ampek ini bahwa menyelamatkan masyarakat yang lebih luas daripada fitnah 2 orang yang tertangkap ini juga perlu. Selesaikan saja. Caranya apa? Memicak kuliah dalam lubang istilahnya itu. Ketika 2 orang itu tertangkap, katakanlah ada saksi dia sudah melakukan perzinaan, kalau hukuman agama harusnya dirajam. Kalau dia sama-sama bujang dan gadis, rajamnya sampai 100 kali lemparan. Kalau yang satu sudah beristri, rajamnya bahkan sampai mati. Nah, adat tidak sampai hati melakukan itu, maka diselamatkanlah kaum yang lebih luas dengan menikahkan mereka. Ini nikah secara adat. Nikah secara agamanya sebenarnya banyak yang mengatakan itu tidak sah. Ya, ini kita mengaji syarak itu kan batilanjang ya, tidak ada basa-basi.
Itu nikah secara adat. Adat yang menyelamatkan pihak-pihak yang lain dari fitnah. Kira-kira begitu. Jadi begitu beratnya sanksi adat dan agama, maka keadaan itu adalah keadaan dosa masyarakat bersama yang harus kita jaga tidak terjadi. Ya, itu sekadar komentar saya, Pak Rijal. Saya tidak bisa mengajak kita menjalankan hukum Islam secara saklek, tidak mungkin dalam negara Pancasila ini, NKRI, ya. Kemudian menjalankan adat secara keras juga tidak mungkin dalam kondisi yang sedang berkembang sekarang. Tapi kalau kita sadari itu sebuah kesalahan yang besar, mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentang istilah, ya. Kalau sekarang dikatakan terminologi. Saya dalam beberapa video saya di media sosial mengatakan urutannya adalah nan sabana adat, nan teradat sebagai adat nan babu huwa mati. Itu saya dapat dari pendapat cukup banyak guru adat. Guru adat mengatakan bahwa yang teradat itulah yang lebih tinggi daripada nan diadatkan. Tapi saya punya pendapat yang berbeda ketika masuk dalam kajian Tambo. Dalam kajian Tambo yang Bakabe Erik Babua Mati itu adalah nan sabana adat dan nan diadatkan. Itu dua yang di atas. Kenapa? Islam itu diadatkan. Aturan undang nanampe itu diadatkan. Nah, itu menurut Tambo. Menurut para guru adat, Islam dan aturan adat itu nan teradat. Nah, itu perbedaan pendapat kita berlapang dada saja. Yang jelas isinya tidak berbeda, cuma istilahnya yang berbeda tempat. Bagi sebagian guru adat, yang kedua itu dinamakan nan teradat, yang paling adat katanya. Nah, kalau saya membuat di video saya juga begitu. Yang paling adat kata para guru adat adalah Islam dan aturan adat nanampe, aturan undang nanampe. Kalau yang pertama tidak ada perbedaan tentang nan sabana adat sebagai perilaku universal. Tapi kalau kita merujuk kepada tuturan Tambo, yang pertama nan sabana adat, yang kedua nan diadatkan. Apa yang nan diadatkan itu? Yang pertama undang Luhak Julantau, undang Nagari, undang isi Nagari. Di situ terjabarkan Islam sebagai nan diadatkan. Begitu. Jadi ini dua jalur pemahaman menurut Tambo. Kalau di RRI ini saya berpegang teguh kepada tuturan Tambo, bukan pikiran-pikiran para guru adat. Saya juga belajar dari guru-guru adat, itu saya pakai di media sosial. Biarlah dua-duanya berjalin berkulindan, karena isinya tidak berbeda, hanya istilahnya yang berbeda. Begitu Pak Rijal. Baik. Kemudian dari siapa yang ketiga? Fitro tentang wilayah Minangkabau. Nah, mudah-mudahan kita punya waktu suatu saat Bung Adit membahas tentang Tambo Alam Minangkabau. Tambo Alam Minangkabau itu tentang wilayah-wilayah Minangkabau, termasuk pertumbuhannya. Di mana nagari pertama itu? Kalau menurut para arkeolog, nagari pertama itu di Mae. Mae itu di 50 kota. Tapi menurut Tambo, nagari pertama itu di Lagundinan Baselo di kaki Gunung Marapi. Nah, nanti kita dudukkan nanti mana yang akan kita pakai. Sekali lagi saya menemukan fakta nenek moyang kita ini menyuruh kita berpikir. kita berpikir gitu ya, memancing kita untuk selalu menggunakan akal pikiran kita, menganalisis gitu ya, Mbak ya. Berdiskusi luar biasa. Baik, Mak, tanpa terasa kita juga sampai di ujung, Mak ya, di penghujung untuk hari ini, dan menarik sekali perbincangan kita, baru sampai adat dan diadatkan sesuai dengan rencana kita. Alhamdulillah udah bisa kita tuntaskan ya, walaupun mungkin perlu kita bahas juga
persoalan ampe undangan ampe tadi ya, Mak ya. Betul, betul. Undangan ampe tadi. Jadi sebenarnya belum bisa kita katakan tuntas ini adat diadatkan ya. Nanti kita akan lanjutkan nih, Mak ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, mungkin ringkasannya begini Bung Adit, bahwa silakan. dua yang pertama itu nan sabana adat itu identitas sebagai manusia yang beradat. Kalau dia tidak pakai itu maka dia tidak beradat, maka kiamat dia sebagai manusia. Yang kedua, nan diadatkan itu identitas sebagai Minangkabau. Kalau dia tidak pakai itu maka dia lepas sebagai orang Minangkabau. Nah, kemudian ada pendapat bahwa yang kedua itu namanya bukan yang diadatkan tapi nan teradat. Itu pendapat sekelompok guru adat. Kita terima dua-duanya sebagai basilangnya kayu ditungku di sinanapi makonya hidup. Dua-duanya punya landasan berpikir dan isinya tidak berbeda, hanya namanya yang berlainan. Oke. Baik, Mak, terima kasih, Mak, untuk penjelasannya, Mak ya, dan juga untuk pencerahannya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan minggu depan Mak tetap sehat walafiat, atau ada waktu. Amin. Untuk surau kearifan lokal Minangkabau ini. Amin. Dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang tentang undangan ampe ya, Mbak ya. Insya Allah. Oke, bagian dari adat yang diadatkan ini. Baik, terima kasih Pak Rizal dan Pak Rijal dan juga Fitro ya untuk teleponnya dan yang lainnya juga untuk atensinya. Semoga kita tetap bisa hadir di setiap Kamis pagi pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya bersama Muhammad Tuanku pamit dari luar negara Anda. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.